Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu hudahu bi ihsan hatta ja'a yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Darul Ilmi STIK PTIK rahimakumullah. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah, di sore maghrib yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk hadir sholat di masjid yang mulia ini secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita terima di hari berbangkit nanti. Salawat dan salam mari pula kita kirimkan untuk junjungan alam Nabiur Rahmah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang diutus dengan membawa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan membawa kabar ancaman terhadap mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang kita sepakat dan yakin dengan iman yang sempurna bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus nabi baru lagi setelah berakhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka urusan-urusan keagamaan setelah kewafatan ataupun ketiadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dibebankan kepada para ulama, para pengikut beliau. Tugas kita adalah meneruskan apa yang telah diajarkan ataupun yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Ballighu anni walau ayah." Hendaklah kamu menyampaikan dariku. Maksudnya dari beliau ini adalah urusan-urusan tentang keimanan dan ketakwaan serta urusan agama. Walaupun kita hanya menyampaikan satu ayat sebagai dalil agama, tapi tugas menyampaikan itu adalah dibebankan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu menyeru orang kepada jalan kebaikan, menyeru orang kepada dakwah ilallah, mengajak manusia kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai tugas dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bermacam-macam cara. Ada orang yang menyeru manusia ataupun mendakwahkan manusia dengan hujjah di mana mereka itu diajarkan agama, diajar membaca Al-Qur'anul Karim dan lain-lainnya. Ada orang yang bertugas menyeru manusia dengan mendakwahkannya dan seterusnya. Para ulama menyeru manusia dengan hujjah dan ilmu-ilmu mereka. Para muazzin menyeru manusia kepada agama Allah dengan suara yang mereka kumandangkan saat azan. Mulai dia berikrar Allahu Akbar sampai terakhir La ilaha illallah. Itu semua adalah untayan kalimat-kalimat ataupun lafaz-lafaz di mana untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bahagia, oleh sebab itu kita semua ini berkewajiban untuk saling berwasiat ataupun memberi nasihat atas kebaikan dengan jalan sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang beriman itu
selalu memberi dan menerima nasihat, karena sesungguhnya kadang-kadang sebuah nasihat itu bermanfaat bagi kehidupan orang beriman itu. Maka di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya kadangkala ataupun karena sesungguhnya fa inna dzikra, karena sesungguhnya az-zikr, peringatan itu, tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dalam kaitan itu, insyaallah di malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan muzakarah kita tentang cuplikan tafsir Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah ayat 9, 10 dan seterusnya, yang minggu-minggu yang lalu telah kita bahas dari awal muqaddimah surat Al-Baqarah sampailah kita kepada ayat 9 di malam hari yang berbahagia ini. Untuk itu sebelum kita memulai dan melanjutkan majelis yang mulia ini, yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita membuka dengan membaca suratul Fatihah, yang mudah-mudahan dengan karamah, keberkatan dan keagungan yang Allah letakkan pada suratul Fatihah itu, Allah berkenan memberikan taufik, hidayah, karamah dan pertolongannya untuk kita semua, baik untuk kehidupan dunia ataupun akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin bahagia, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai kepada ayat 9 dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, orang-orang kafir, berkehendak ataupun mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Apa kalimat yang mereka sebutkan itu? Maka kalimat yang mereka sebutkan untuk memperolok orang beriman itu adalah ayat sebelumnya. Apa itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dari sebahagian manusia ada yang berkata, apa katanya? Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari di mana putaran terakhir yang ada di muka bumi, itu hari akhir. Hari di mana akhirnya kehidupan manusia di muka bumi, hari yang di mana berakhirnya tatanan kehidupan manusia di muka bumi, dan selanjutnya akan berganti dengan kehidupan yang abadi, yang tidak akan mati-mati lagi manusia setelah kematian pertama ketika roh berpisah dari jasadnya. Tetapi dengan ikrar itu ternyata orang-orang yang berikrar seperti tadi, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi mereka itu berolok-olok dengan berkata beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya tidak beriman. Apa maksudnya? Mereka berkata demikian dengan harapan, dengan maksud dan tujuan untuk memperolok-olok ataupun mempersendai Allah Subhanahu wa taala serta orang beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia menjawab dengan tegas, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Maka tidaklah mereka itu, orang-orang kafir tadi,
memperolok-olokkan Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, akan tetapi mereka yang telah melakukan itu tidak sadar. Sebab apa? Sebab apa mereka berperilaku seperti itu? Maka Al-Quran Karim pada surah yang sama ayat ke-10 sebagai lanjutan, Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya sebagai penjelasan terhadap ayat ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebabnya adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Sebabnya adalah fi qulubihim, di dalam hati mereka. Mereka yang mana? Mereka tadi yang memperolok-olokkan, yang berkata beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya tidak beriman, lalu berkehendak untuk memperolok-olok Allah dan Rasulnya serta orang beriman, padahal mereka tidak memperolok Allah dan orang beriman, akan tetapi memperolokkan dirinya sendiri. Sebabnya apa? Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Jadi penyakit ini penyakit yang berbahaya. Pada awal muqaddimah suratul Baqarah ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan posisi dan kedudukan Al-Qur'an Karim sebagai kitab yang tidak perlu diragukan lagi kesahihannya dari Allah, maka dia menerangkan tentang 3 pokok-pokok manusia. Pertama, manusia ataupun orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua adalah orang-orang yang benar-benar menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, mereka yang berkata seolah-olah beriman dengan Allah dan Rasulnya, tapi hatinya sebenarnya tidak beriman. Jadi ada 3 kategori, ada 3 kelompok manusia di dalam muqaddimah suratul Baqarah ini. Kalau kita boleh memberi warna, kelompok pertama itu kita warnakan dengan warna putih, lalu kelompok kedua itu diwarnakan dengan warna hitam, terjadi hitam putih, tapi kelompok ketiga itu adalah paduan antara hitam dan putih sehingga keluarlah warna abu-abu. Bagaimana mereka menjadi abu-abu? Abu-abu itu adalah sifat yang samar. Ketika bertemu dengan orang beriman mengatakan beriman, ketika kembali bertemu kepada komunitasnya orang-orang kafir, dia kembali berkata, saya masih tetap seperti kalian juga, saya hanya memperolok-olokkan Muhammad berserta orang-orang yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Al-Qur'an Karim, di mana 3 kelompok ini menjadi 3 kelompok besar yang ada dalam muqaddimah suratul Baqarah itu. Apa sebab mereka berkata demikian? Karena kata Quran Karim, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit munafik, ataupun bahasa umumnya itu hipokrit, ya, mendua. Penyakit mendua ini penyakit yang besar, penyakit yang tidak nampak di dalam kenyataan tubuh badan secara kasar, tapi adanya letaknya di dalam hati. Maka kadang-kadang lisan orang berkata A tapi hatinya berkata B. Lisannya berkata siang tapi ternyata sebenarnya terjadi pada hatinya adalah malam. Berkata di dalam lisannya itu iya tapi di hatinya berkata tidak, dan seterusnya. Maka orang seperti ini dijelaskan oleh Quran Karim bahwa orang yang terjangkit satu penyakit, dan penyakit ini sangat-sangat berbahaya. Kalau orang berpenyakit sifatnya sakit fisik ataupun badaniah, badan saja, terjadi kerusakan pada kulitnya, pada tangannya, atau tumbuh gatal-gatal pada anggota tubuhnya, maka itu bisa diperbaiki, bisa diobati. Atau ada warna hitam yang menempel, bisa dibuang. Tetapi kalau penyakit itu ada di dalam hati, kita sulit untuk mendeteksi pertama, yang kedua sulit juga untuk mengobatinya.
Karena penyakit itu penyakit hati. Oleh sebab itu terapi untuk sakit jasmani itu hampir di mana ada tempat, kota besar, kota kecil, mulai dari kabupaten, kota, provinsi sampai ke ibu kota, itu banyak tempat untuk berobat. Tapi terapi terhadap penyakit hati itu amat sedikit. Apa jenis penyakit hati itu? Ulama menggambarkan bermacam-macam. Salah satunya yang dijelaskan oleh ayat ini, yang dibahas kita sekarang ini pada tema ayat ini, adalah penyakit mendua. Mendua, bagaimana ucapan lidah itu tidak sama dengan kenyataan yang ada di dalam hati, itu namanya mendua. Kalau bahasa umumnya itu munafik. Jadi lain di mulut, lain pula yang di hati. Ini yang harus kita waspadai. Maka kata Qur'anul Karim, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu disebut qulub. Jadi qulub itu maksudnya hati mereka semua. Siapa mereka semua itu? Yang tadi berkata sekali beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia sebenarnya tidak beriman. Harapannya dengan berkata demikian adalah dia ingin mempersendakan Allah Subhanahu wa taala juga orang beriman. Jadi ini adalah jenis penyakit yang sangat berbahaya. Kita diajar untuk berkata jujur. Jujur itu memang berat. Maka dalam sebuah pepatah ada dikatakan, jujurlah walaupun sebenarnya jujur akan membunuh kamu. Karena itu jujur itu sebuah perbuatan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi kita SAW, Nabi berpesan, hendaklah kamu berlaku jujur. Hendaklah kamu memegang prinsip-prinsip kehidupan jujur. Kenapa? Karena sesungguhnya jujur itu mengarahkan kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kamu kepada surga. Dan hendaklah kamu menjauhi dari sifat yang tidak jujur, karena sesungguhnya sifat tidak jujur itu akan mengarahkan kamu kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawa kamu kepada neraka. Jadi mudah sekali. Tapi kita lihat dalam suasana kehidupan kita berinteraksi dengan orang lain, dalam kehidupan bermasyarakat, terkecil ataupun yang lebih besar dalam skop kenegaraan, bermasyarakat dan bernegara, bahkan beragama, jujur itu termasuk hal yang amat berharga sekali. Kenapa? Karena kalau orang bisa melatih dirinya untuk jujur, berkata benar, itu termasuk satu amalan yang luar biasa, termasuk satu perbuatan yang luar biasa. Karena sesungguhnya banyak orang yang bisa bertasbih, banyak orang yang bisa berzikir, membaca Quran, bersolat ataupun ibadah-ibadah yang lain, tapi kita coba tanya pada pribadinya, sanggupkah dia tidak melakukan dusta? Walaupun hal kecil. Karena dusta ini bagi pelakunya, dia berharap dengan dusta itu akan membawa kebaikan pada dirinya. Mari kita tanya pada orang yang pernah berlaku dusta. Sebenarnya apa yang didustakan itu adalah dia ingin menutup kekurangannya. Tapi dia tidak tahu bahwa dengan menutup kekurangan itu sesungguhnya kekurangan itu tidak dapat ditutup. Kekurangan adalah kekurangan. Tapi dengan berkata jujur, maka kita telah mengakui apa adanya tentang kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala amat sayang dengan orang-orang yang berlaku jujur. Nah, ini jujur ini termasuk perkara yang besar. Nah, sebaliknya sifat tidak jujur ataupun dusta atau berbohong, ini perkara yang termasuk yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang berkali-kali dalam Al-Qur'an Karim. Di dalam Al-Qur'an Karim pada juz 29, surah terakhir juz 29 itu ada surah Al-Mursalat. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tidak jujur, ataupun di sana dijelaskan orang-orang yang suka berdusta. Dusta ini tidak harus yang besar-besar.
Tapi dusta mulai dari yang kecil saja itu dia akan menjadi kebiasaan. Contoh kita bertemu teman bertanya, sudah makan belum? Karena kita berpikir dia akan memberi makan atau mentraktir kita dengan makanan yang lebih lezat ataupun lebih enak, maka kita berkata belum, padahal kita sudah makan. Alangkah baiknya kalau kita berkata jujur dengan berkata, saya sudah makan tadi dengan lauk yang sederhana di tempat makan yang sederhana pula, dengan minuman yang sederhana. Kita uraikan ini makan minuman. Kalau ternyata memang rezeki kita ada lagi setelah itu, tentu Allah akan menggerakkan hatinya untuk membawa kita makan di tempat yang lebih baik lagi. Ini jujur, itu satu perkara. Contoh orang yang di dalam tugas-tugas keseharian, umpamanya dia telah mendapat bagian, ditanya, apakah di dalam keuntungan ini kamu sudah dapat? Maka sulit orang untuk berkata, ya saya sudah dapat. Tapi selalunya orang berkata, oh saya belum dapat, dan seterusnya. Sehingga ada satu kalimat dan sabda Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi SAW, orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang, at-tajir, orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang itu apabila dia bisa berkata jujur, maka nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para nabi. Begitu tingginya kedudukan jujur itu sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang itu yang jujur, maka diangkat derajatnya, akan dikelompokkan, didudukkan bersama para nabi yang sebenarnya dia bukan nabi, bukan siapa-siapa, tapi karena dia punya sifat jujur, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi pada hari kiamat nanti. Kita lihat satu contoh dalam kehidupan seorang pedagang. Maka pedagang itu dia selalu membawa barang. Maka barang yang lama dengan barang yang baru, atau barang yang setengah lama setengah baru. Maka pedagang yang jujur itu, kata Nabi SAW, tidak boleh mencampurkan kurma yang bagus dengan kurma yang buruk, dioplos, nggak boleh. Jadi kalau kadar kurma yang pertama itu 99, maka kadar kurma yang keduanya itu 90, maka itu tidak boleh digabung. Yang kadar 99 harus terpisah dengan harga terpisah juga. Yang kadar 90 itu juga harus terpisah dengan harga berbeda pula. Itu yang disebut jujur. Walaupun bentuk zahiriahnya sama, tapi Nabi dan agama melarang untuk mencampur keduanya. Oleh sebab itu, kata Nabi SAW, seorang pedagang yang jujur, maka kedudukan amalan solehnya itu, buah dari kejujurannya itu akan diangkat derajatnya, akan dikumpulkan bersama para nabi pada hari kiamat nanti. Kenapa sampai demikian? Karena begitu beratnya untuk jujur itu. Mari kita lihat pada diri kita masing-masing, dilatih. Mulai satu hari, coba dicek di sebelum tidur, muhasabah sebelum tidur. Ada tidak satu hari ini saya berkata dusta? Itu yang bisa tahu tuh hanya kita sendiri. Atau kalau sudah dilatih hari ini, kita lihat per minggu. Bisa tidak kita selama satu minggu itu menghilangkan kata dusta? Kalau sudah berhasil, lanjutkan 2 minggu. Kalau sudah berhasil, lanjutkan 3 minggu dan seterusnya, sebulan, 40 hari, 4 bulan, seterusnya. Sampai watak jujurnya itu menjadi bagian dari watak kita. Maka salah satu sifat yang dimiliki oleh para nabi, yang wajib ada para nabi itu, selain pintar, selain menyampaikan wasilah ataupun wasiat agama, dia juga harus jujur. Maka jujur itu termasuk salah satu sifat yang wajib ada pada para nabi. Apa itu? Siddiq. Siddiq, dia harus jujur. Jadi para nabi itu nggak boleh ada sifat kizib, sifat pendusta, nggak boleh itu. Karena kalau dia sudah berdusta,
dengan umatnya ini punya potensi untuk mendustakan ayat-ayat yang kira-kira tidak cocok dengan suasana masyarakat. Itu tidak boleh, tidak berlaku itu. Allah tidak berkenan. Sehingga dengan model awal jujur, maka terlepaslah para nabi dari sifat tercela itu. Karena jujur menjadi model awal untuk menyampaikan risalah agama kepada umat manusia. Ini samping jujur, setelah itu kita kenal ada cerdas. Ya, seorang nabi tidak mungkin tidak pandai ya. Seorang nabi harus cerdas, harus punya intelektualitas yang tinggi, kemudian harus amanah, dan terakhir seorang nabi harus tabligh, harus menyampaikan wasiat ataupun amanah agama yang telah Allah berikan kepadanya. Inilah menjadi ciri-ciri pokok yang harus ada pada para nabi. Terlebih lagi yang ada pada nabi kita Sayyidul Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bahagia, kemudian setelah Allah menjelaskan sifat itu terjadi ataupun perbuatan itu terjadi, kenapa? Karena di dalam hati mereka itu ada penyakit. Walaupun salah satunya itu tadi sifatnya itu dia sifat munafik ya, sifat mendua. Tapi ada juga ulama berkata bahwa sakitnya itu adalah salah satunya sifat yang ada pada mereka itu karena mereka angkuh. Mereka angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala, angkuh pula kepada kebenaran agama, angkuh kepada pembawa agama, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat angkuh ini tidak boleh. Maka kita lihat dalam sejarah kehidupan hamba untuk mentaati Allah atau menyembah Allah, bermula dari sejak para malaikat bersama Sayyidul Malaikah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para malaikat tentang rencana Allah akan melantik ataupun mengangkat Adam alaihissalam sebagai nabi ataupun sebagai khalifah di muka bumi, maka semua malaikat berkata, ya, tetapi ada seorang di antara mereka yang menjadi ketua ataupun pemimpin pada masa itu bagi malaikat, dia berkata, saya tidak mau. Saya tidak mau. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua malaikat untuk memberi hormat kepada Adam alaihissalam, maka satu orang di antara mereka itu menolak. Apa dia berkata? Apa yang diucapkan oleh orang itu? Aba wastakbar. Dia menolak serta dia meninggikan dirinya. Jadi menolak kebenaran ini satu penyakit. Dan meninggikan diri juga, merasa lebih benar ini lebih bahaya lagi. Benar bagus, tapi merasa diri lebih benar ini yang tidak bagus. Kita semua disuruh berlaku benar, tapi merasa diri paling benar itu salah. Kita disuruh untuk taat kepada Allah, bagus. Tapi kalau merasa diri paling soleh ataupun paling taat, ini tidak bagus. Kita disuruh beramal, tapi kalau merasa diri yang paling takarrub kepada Allah, paling banyak amal, ini yang tidak baik. Karena sebanyak apapun amalan kita, kita tidak tahu apakah Allah redha ataupun tidak dengan amalan kita. Rahasia daripada semua amalan kita itu tergantung bagaimana penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah redha dengan amalan seseorang hamba, maka walaupun kelihatannya sedikit, maka amalan itu akan menjadi berkah bagi orang itu. Nah, sebab itu puncak dari segala amalan saleh adalah ikhlas kepada Allah, karena mencapai itu demi mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di dalam perbuatan amalan saleh itu ada kesan di dalam diri kita terhadap masyarakat kita, itu hanya rahmat Allah belaka, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu murni dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita wajiblah
merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak punya kemampuan apa-apa, merasa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada seruan kepada kebaikan, kita diajar berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita berikrar dengan sebulat hati dan pikiran, roh dan jiwa kita berkata, tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya kecuali dengan izin dan bantuan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Lalu setelah Allah menjelaskan fi qulubihim maradun, pada diri mereka, pada hati-hati mereka itu ada penyakit. Tidak sampai di situ saja, fazadahumullahu marada. Maka kalau ada benih penyakit itu tidak dibuang, tidak dikikis, tidak dihilangkan, tidak dilatih untuk dibuang, atau setidaknya kita tidak berdoa untuk Allah membersihkan kita dari hal-hal buruk itu, fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit itu. Jadi ya kalau sudah terbiasa berdusta, maka nanti dustanya itu akan melekat kepada orang itu. Jadi ditambah, kalau biasa berdusta sama teman-teman, nanti dustanya itu naik lagi tingkatnya. Dengan atasan pun berani berdusta. Kalau sudah dengan atasan berani berdusta, nanti dengan masyarakat pun berani juga berdusta, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah di masyarakat berdusta, pulang ke rumah pun membawa dusta juga, dan seterusnya. Istri bertanya, dari mana suamiku? Kita berkata dari tempat kerja. Padahal sebenarnya kita sudah lama pulang dari tempat kerja, kita nongkrong dulu. Kemudian yang paling parah lagi dalam rumah tangga itu tidak ada keterbukaan antara suami dan istri tentang bagaimana perilaku suami di luar dalam mencari nafkah. Oleh sebab itu pula, walaupun ada uang yang banyak jumlahnya, kuantitinya, tetapi uang yang banyak sekali lagi bukan menjadi jaminan untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang bahagia. Kenapa? Karena uang yang banyak itu berbeda dengan uang yang membawa berkah. Keberkatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak banyak, tetapi kalau Allah memberi berkah, maka dengan rezeki yang seadanya itu akan membawa ketentraman di dalam rumah tangga. Orang-orang yang diberikan rezeki yang diberkati, salah satu ciri-cirinya adalah rumah tangganya akan dijadikan aman, damai, sejahtera, rukun dan bahagia. Tetapi orang-orang yang dianggap diwaswasi ataupun disyaki ataupun diragukan keberkatan rezekinya, maka ciri-cirinya walaupun uangnya banyak, maka di rumah itu tidak akan membawa keberkatan dan ketenangan bagi penghuninya. Selalu saja ada masalah dan ketidakcocokan. Inilah diantara ciri-ciri rezeki yang tidak diberkati. Dan satu lagi, bahwa rezeki yang tidak diberkati adalah akan menjauhkan orang itu dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya rezeki-rezeki yang dimasukkan ke dalam mulut manusia yang bersumber dari sesuatu yang tidak Allah berkati, maka akan membawa orang itu kepada sesuatu yang lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, berhati-hatilah kita semua di dalam mencari rezeki, bukan sekedar mengejar jumlahnya yang banyak ataupun secara kuantiti, tapi kejarlah bagaimana kualitas rezeki yang kita dapat itu atau keberkatan yang ada di dalamnya. Sesuatu yang sedikit dan diberkati Allah pasti akan membawa kebaikan. Tapi sesuatu yang banyak tapi mengandung murka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa orang itu ke sesuatu yang membuatkan bencana dari kehidupan dunia ataupun kehidupan akhiratnya nanti. Maka kita memohon kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Setelah Allah menjelaskan bahwa di dalam hati mereka itu ada penyakit, Allah dengan sebab mereka tidak berusaha untuk merubahnya, mengeluarkan
sifat-sifat buruk itu atau meninggalkannya, fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala menambah penyakitnya. Lalu bukan sekadar Allah menambah penyakit di dalam hati mereka sehingga karakter kehidupan dirinya itu menjadi sama sebati dengan perilaku hatinya, akan tetapi Allah juga menjelaskan walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Siapa mereka? Mereka tadi yang hatinya ada penyakit itu dengan siksa yang pedih. Kenapa? Bima kanu yakzibun, dengan sebab dusta yang mereka lakukan tadi. Oleh sebab itu di dalam banyak ayat Al-Quran Karim Allah menjelaskan bahwa dusta termasuk perkara yang amat-amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam surah Al-Mursalat itu dijelaskan wailu yauma idzil mukazzibin, maka celakalah hari itu bagi orang-orang yang berdusta. Dan ayat kalimat-kalimat itu diulang-ulang terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Ar-Rahman Allah menjelaskan ada ayat yang diulang-ulang berkali-kali untuk menanya kepada manusia, di mana Allah bertanya kepada kita semua, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu akan dustakan. Pertanyaan-pertanyaan itu diulang-ulang. Menurut para ahli, para ulama menjelaskan bahwa kenapa itu diulang-ulang, karena begitu banyaknya pengingkaran dan pendustaan yang manusia lakukan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bertanya, memangnya kamu bisa apa? Lalu nikmat kamu yang kamu rasakan itu dari mana? Kamu bisa duduk, kamu bisa baring, kamu bisa mengedipkan mata, kamu bisa menelan air ludah. Menelan air ludah itu aja satu nikmat. Belum minum air, baru menelan air ludah yang ada pada kita. Belum lagi bisa makan. Belum makanan enak ini, baru bisa makan saja sudah nikmat. Tambah lagi makanan yang enak, yang mewah, minuman yang enak, yang bergizi, yang seterusnya, itu semua nikmat. Maka Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang mana? Kira-kira yang mana yang ingin kamu dustakan? Coba tanya. Jawabnya, tidak ada satupun nikmat Allah yang bisa kita dustakan. Karena sesungguhnya mulai dari awal kelahiran kita sampai dewasa, sampai besar, sampai tua, sampai akhir hayat kita, bahkan sampai alam akhirat nanti, semuanya bergantung kepada karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu perbanyaklah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali mengingkari ataupun mendustakan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berdusta itu tidak sekedar berdusta kepada dirinya, tidak juga sekedar berdosa kepada sesama temannya ataupun sejawatnya, orang kantornya, keluarganya, anak istri, tapi dusta yang paling berbahaya itu adalah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat tapi kita tidak mensyukurinya, bahkan kita ingkar, kita berkata, "Oh, sesungguhnya semua ini saya dapat dengan kehebatan, kemampuan, ilmu, tenaga, pikiran yang ada pada saya." Dia lupa sesungguhnya ilmu, tenaga, kemampuan, pikiran, kesempatan yang ada padanya pun semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita kembalikan semuanya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya semua dari Allah, bermula dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bahagia, sampai di situ kita sampai di ayat 10. Insyaallah pada minggu-minggu hadapan kita akan masuk ayat 11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit cuplikan Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah ini akan membekas pada hati kita dan menjadi pelajaran ataupun mau'izah bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita di hari Maghrib yang berbahagia ini. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.